Facebook. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang baru, buat hari yang kasih. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita nyanyikan pujian itu dari awal. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau yang sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih. Bapa, terima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu
Lagi dengan syukur-syukur kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Kami berterima kasih selama kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kasih setia Tuhan.
Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami pagi ini. Betapa hati kami rindu mencari Engkau. Betapa hati kami rindu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan rasa lapar kami akan Engkau. Dan kami percaya pagi ini ada sesuatu yang besar Engkau sedang kerjakan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bahkan semua saudara yang menyaksikan siaran ini, pelayanan ini, Tuhan menjamah dimanapun mereka pergi dan berada. Kami berdoa dalam nama Yesus, urapan kuasa Allah mengalir lewat ibadah online pagi ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, bahkan urapi kami semua. Kami percaya ada sesuatu yang besar Engkau kerjakan dan akan memulihkan setiap kami yang hadir pagi ini. Kami akan mulai ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Amin. Dia tidak pernah berkesudahan dalam kasih setianya untuk menolong kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan di rumah, dan kita makin beriman bersama-sama untuk tidak mengurangi sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita kasih katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dan baru. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup bagiku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu, kami percaya kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, baru dan hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik. Katakan dia Allah baik, sungguh baik. Dia Allah baik. Amin. Dia Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Yesus menoleh. Yesus menoleh. Banyak cinta jempol saudara. Katakan Yesus menoleh. Haleluya. Yesus menoleh. Menoleh. Bagi dia Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagi Yesus menoleh. Yesus menoleh. Amin. Yesus menoleh. Yesus menoleh. Yesus menoleh. Menoleh. Aku sebut. Haleluya. Disebut, haleluya. Disebut, disebut, disebut. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Allah baik. Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami berikan kesempatan kepada keluarga pastori yang akan menyampaikan pujian kepada Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, Engkaulah sumber pertolongan yang dapat kami percaya. Biarlah kesaksian pujian dari keluarga pastori tempat ini boleh memberkati kita semua, jemaat yang di rumah, yang menyaksikan, dan semua kita yang hadir pada pagi ini, bahwa Yesus adalah sumber pertolongan yang dapat dipercaya. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah dalam kasih setianya kepada kita semua. Puji nama Tuhan, Dia baik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus malole, Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan kedua jangankan, tak satu Apa yang dapat memisah? apa yang dapat, Ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. dari kasih-Mu Sebab kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. sahabatku, sakit penyakit penderitaan tak satu pun, tak satu Tiada yang dapat memisahkanku. apa yang dapat memisahkan Dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu Tuhan. Engkau sahabat yang sejati bagi kami Tuhan. Aniaya Penderitaan penderitaan tiada satu pun Tuhan. tak satu pun, tak satu Lagi apa yang dapat memisahkanku? apa yang dapat memisahkan Dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu Tuhan. Sakit penyakitkah? Sakit penyakit, Ketelanjangankah? ketelanjangan, Tak satu pun Tuhan. tak satu pun, tak satu pun. Sama-sama katakan, Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Lagi tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Mari siapkan hatimu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiada yang dapat memisah. Apa yang dapat Berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya Penderitaan kau. penderitaan tak satu pun, tak satu Lagi apa
yang dapat memisah? Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu? Dari Kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit penyakit penderitaan tak satu pun, tak satu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Tiada satu pun seperti Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Engkau menggendong, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Lagi tiada satu pun Tuhan, tiada satu. Serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman. Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tiada satu pun seperti Engkau Yesus, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada di hadirat-Mu di hari ini, beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan kami percaya Allah sedang mengerjakan hal-hal yang besar, yang terbaik dalam setiap kami. Amen. Yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi ini. Amen. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Allah. Biar kiranya Engkau turut bekerja di dalamnya. Sehingga setiap firman Allah disampaikan itu menjadi remah yang menghidupkan, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan, memberkati setiap kami yang mendengar. Segala perkara yang akan menghambat sukacita kami dengan firman Allah, kami terlalu percaya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata menolong setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita merayakan hari-hari di mana Yesus menyatakan diri ketika Dia telah mengalami kebangkitannya dari kematian. Selamat pagi buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah live di pagi hari ini. Saya percaya tidak pernah akan membatasi Tuhan untuk memberkati kita di hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Allah dalam ibadah pagi hari ini. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita angkat Alkitab kita. Kita ucapkan 1, 2, 3. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Baik saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai ayat 29. Kita mau belajar firman Allah. Setelah Yesus bangkit
kematian, kita tahu bahwa dia menyatakan diri kepada murid selama kurang lebih 40 hari. Dia mengambil bahagian untuk ada bersama-sama dengan murid-murid. Karena itu kita mau belajar apa sih sebenarnya yang sedang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian. Kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Saya bacakan buat kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Katakan amin buat pembacaan firman Allah. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, kita temukan dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Yesus menyatakan diri khusus kepada murid-murid, hanya untuk meneguhkan, hanya untuk membuktikan kepada murid-murid bahwa dia benar-benar hidup dari kematian. Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sehingga dengan bukti Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, jangan sampai murid-murid meragukan akan dia. Jadi Yesus menyatakan diri kepada murid-murid itu hanya untuk supaya ketika murid-murid pergi bersaksi, memberitakan Injil akan kerajaan sorga, mereka benar-benar percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah benar-benar hidup. Ya, itu yang kita belajar di dalam Alkitab. Nah, yang sangat menarik, yang ingin perlu saya bagikan kepada jemaat Tuhan adalah di momen-momen atau dalam situasi di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kita membaca dalam Alkitab bahwa Thomas dari salah satu 12 murid itu ternyata mendapatkan perlakuan khusus. Ya, sekali lagi Thomas mendapatkan perlakuan khusus. Tetapi kalau kita mau belajar dalam perikop ini, sebenarnya yang paling menonjol dalam perikop ini adalah sisi negatifnya Thomas. Sisi yang tidak baik dari Thomas. Tapi kalau kita mau belajar tentang Thomas dari sisi yang tidak baik, sebenarnya dari sisi yang tidak baik Thomas memunculkan hal-hal yang positif buat kita. Apa yang perlu kita pelajari dalam perikop ini? Mari kita belajar. Yang pertama, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menyatakan diri kepada murid-murid. Ini dikhususkan buat Thomas, tetapi menjadi pelajaran penting bagi setiap kita. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara, Alkitab berkata, pada waktu Yesus menyatakan diri pertama kali kepada murid-murid, ternyata Thomas
ada pada waktu itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan, pada waktu Yesus sedang berjumpa dengan murid-murid, ternyata Thomas tidak ada di situ. Ya, saya yakin bahwa ini adalah bentuk ayat kekesalan terhadap Thomas yang tidak hadir di dalam persekutuan. Ya, ayat ini adalah merupakan bentuk kekecewaan sebenarnya kalau kita mau bicara jujur. Pertanyaan, kenapa Thomas tidak ada? Ya, kira-kira Thomas ada di mana di momen pada saat murid-murid bersekutu? Ya, karena kita belajar dalam Alkitab, Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia pernah meninggalkan pesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, kalian itu tidak boleh meninggalkan persekutuan. Tunggulah aku di Galilea. Aku ingin berjumpa dengan kalian di sana. Tetapi ternyata Thomas menganggap bahwa itu hanya sekedar omongan biasa. Ya, karena mungkin pengaruh prosesnya di mana Yesus disalibkan dan mati. Ya. Dan ini masalah bagi Thomas. Padahal kalau kita mau belajar dalam Alkitab, Thomas salah satu 12 murid yang selalu melihat dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan selama dalam pelayanan. Jadi kalau mau dibilang selama 3,5 tahun kurang lebih, berarti pengaruhnya sangat sedikit. Dan itu dimakan oleh prosesnya penderitaan Yesus di kayu salib. Sehingga salib Yesuslah yang membuat Thomas benar-benar berada di posisi tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Alkitab tidak pernah memberi keterangan Thomas ada di mana pada waktu itu. Tetapi intinya adalah Thomas menjauhkan diri dari persekutuan atau ibadah yang dilakukan oleh murid-murid yang lain. Walaupun pada waktu itu mereka melakukan seperti yang kita lakukan hari ini. Tetapi bedanya suasana adalah mereka ketakutan terhadap pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Kalau kita bukan karena takut kepada pemuka-pemuka agama, tetapi kita sedang berusaha untuk memutuskan mata rantai virus yang sedang terjadi dengan cara tinggal di rumah. Ya, kita sedang beribadah bukan karena ketakutan. Artinya bahwa kita sebenarnya lebih daripada murid-murid. Pada waktu itu mereka sedang dilanda ketakutan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah pribadi yang diandalkan, disalibkan pada waktu itu. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan dan pengharapan itu hilang karena salib. Tetapi mari kita belajar firman Allah, bahwa dalam posisi seperti apapun sebenarnya firman Allah ingin mengajarkan kita, apapun kondisi yang engkau alami dalam hidup ini, belajarlah tetap komitmen untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, sekalipun kita dibatasi oleh komunitas, oleh aturan yang sedang berlaku karena masalah yang sedang terjadi, tapi bukan berarti bahwa itu harus membatasi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Alkitab telah menjamin 2-3 orang berkumpul karena namaku, dia pasti hadir di sana. Dan Allah tidak pernah bergantung dengan situasi atau ruang. Kenapa? Karena dia sangat menghormati orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini justru ketika murid-murid tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun dalam tekanan ketakutan. Tapi kita lihat firman Allah, ada satu yang menganggap bahwa persekutuan itu tidak ada manfaat, mungkin dalam tanda kutip, atau mungkin karena dia terlalu berlebihan dalam soal ketakutan sampai dia pun juga bersembunyi di rumah di tempat yang lain. Padahal sebenarnya dia harus bersekutu bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada jemaat Tuhan dengan pengalaman Thomas. Apapun kondisi
sebenarnya tidak membatasi kita untuk tetap beribadah, sekalipun di rumah masing-masing. Sekalipun di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kita saat ini masih diberikan kebebasan untuk beribadah, tidak dibatasi untuk beribadah. Kita belum dalam tekanan sebenarnya. Kita belum dapat dibatasi oleh apapun sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih diberikan kebebasan. Jadi jangan jadikan alasan karena virus, wah saya tidak bisa lagi memuji Tuhan, saya tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Kita berada dalam media sosial yang canggih, yang dapat kita manfaatkan untuk kita bisa ada bersama walaupun kita dibatasi oleh jarak atau situasi. Nah, jadi apapun masalahmu, pastikan engkau tetap berkomitmen untuk beribadah kepada Allah walaupun di tempat masing-masing. Itu hal yang pertama. Ketika Yesus bangkit, dia mau hal seperti itu terjadi. Yang kedua, Alkitab katakan di dalam ayat 25, kita membaca dalam Yohanes 20 ayat 25, berkata begini, maka kata murid-murid yang lain itu, jadi ketika Thomas tidak hadir, ya, firman Allah berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, sebelum saya lanjut dalam bagian yang kedua, kita lihat dalam bagian yang pertama, ketika murid-murid tetap bertahan, bersekutu walaupun dalam tekanan, tidak akan pernah membatasi Tuhan untuk hadir. Amin. Dia ada berjumpa dengan murid-murid. Dan rugi besar bagi Thomas adalah dia tidak berjumpa Tuhan di awal, di pertama kali. Biasanya kalau dalam dunia pacaran, perjumpaan pertama itu sangat berpengaruh. Ya, perjumpaan pertama itu sangat berpengaruh. Karena dalam dunia pacaran orang bilang bahwa dari mata turun ke hati. Dari mana dia turun ke hati? Di awal perjumpaan. Perjumpaan entah dimanapun, tidak membatasi situasi. Nah saudara, jadi kalau mau dibilang bahwa Thomas satu langkah kalah satu langkah dengan murid-murid yang lain. Ya, artinya kalau mau dibilang rugi besar. Dan ingin saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, karena itu belajar berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Allah. Walaupun engkau dibatasi oleh apapun, walaupun engkau dalam tekanan, atau mungkin dari sisi jumlah tidak dibatasi. Kalau engkau tetap berkomitmen beribadah kepada Allah di situasi apapun, Tuhan sangat menghormati ibadah itu. Ya. Allah tidak akan pernah memupukiri janjinya. 2-3 orang berkumpul, aku ada. Dan yang pasti Alkitab katakan, lakukan segala sesuatu dengan hati. Ya. Jangan karena terpaksa, karena situasi mendorong saya beribadah, tidak. Tapi Yesus berkata, siapa yang sepakat hati berkumpul karena aku pastikan hadir. Amin. Ya, aku pastikan hadir. Nah, kita tahu bersama di mana Yesus hadir, sudah pasti ada hal-hal hebat yang terjadi. Amin. Waktu Thomas berkumpul bersama dengan mereka, kan Yesus pernah berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Ya, di mana ada ibadah pasti ada damai sejahtera lah. Amin. Baik, kita lanjut dalam poin yang kedua. Jadi, Thomas kehilangan satu langkah kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Ayat 25. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Saya waktu membaca ayat ini, saya sedang coba mengembangkan cara berpikir saya. Ini murid-murid menyampaikan dengan dalam bentuk orang Rote bilang bagara gitu ya, baterek ya. Saya kalau mau lihat orang kalau lagi baterek, bukan cuma bahasa, dari raut wajah pun juga turut mendukung ya. Kalau mau lihat batereknya, jeleknya baterek itu lihat dari anak-anak dengan teman-teman gitu. Jadi anak-anak di dunia anak dengan teman, jadi sambil berkata-kata tapi raut wajah pun juga mendukung. Itu yang saya sedang coba renungkan. Nah, pada waktu mereka berjumpa, bersekutu dengan Thomas
saya yakin Thomas pada waktu itu sebagai manusia, dia sangat menyesal. Kenapa di hari pertama dia tidak hadir? Nah, sudah sakit hati dia tidak hadir karena kesalahan dia. Datang murid-murid yang lain berkata, weh, kalau orang Manado jauh lebih kasar lah. Ya, sebelum ngomong maki dulu. Ya. Jadi artinya bahwa bahasa murid-murid itu bapterek. Menyindir Thomas, kamu rugi tidak hadir dalam ibadah karena engkau tidak berjumpa dengan Yesus. Kami sudah berjumpa. Ada mungkin yang menyampaikan dalam bentuk belas kasihan, ya. Woi, rugi kau tidak datang. Yesus bertemu dengan kami kawan, gitu ya. Tapi ada yang suka mau mengerjain, kan namanya 12 murid berarti 11 murid berarti kan 11 karakter, ya. Ada macam-macam, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ya. Ada yang suka usil dan lain sebagainya, ya. Itu sudah pasti. Tetapi itu keberagaman yang dipilih Tuhan masing-masing untuk saling melengkapi, ya. Dari karakter masing-masing murid pasti Tuhan tahu, oh ini bagus untuk 12 murid, untuk 11 murid, ya. Karena waktu itu sisa 11. Nah, bisa bayangkan yang datang lembut puji Tuhan. Tapi kalau yang datang mulut babinya, ya, dia sudah sakit hati. Saya yakin bahwa dia pun juga akan sangat dilemahkan oleh kondisi. Tetapi intinya adalah Thomas pun juga sudah mengenal teman-temannya, ya. Jadi dia tidak mundur, ya, tidak mundur. Nah, kita lihat bahasa jawaban Thomas atas bahasa murid-murid, ya. Alkitab katakan, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saya ada dua pemahaman dalam pernyataan Thomas di sini. Pertama, apakah ini cuma hanya bentuk tameng perlindungan diri atas rasa bersalah, ataukah memang posisi dia benar-benar tidak percaya, ya. Karena biasanya kalau dia dalam kondisi tertekan, kalau dia tidak bisa menguasai diri, ya, dia akan mengucapkan apa yang tidak, kadang-kadang dia tidak sadari, apa yang tidak terjadi dalam diri dia, ya. Tetapi itu dalam pemahaman saya. Tetapi puji Tuhan, kalau memang kondisi dia pada waktu itu karena tekanan murid yang lain, dengan bahasa kami melihat Tuhan dengan raut wajah yang berbeda-beda, maka itu mempengaruhi ucapan dia, sebelum aku mencucukkan tanganku, ya. Artinya dari sisi yang lain Thomas punya alasan yang kuat. Bagaimana saya mau percaya kalau saya sendiri tidak melihat dia? Bagaimana saya mau percaya kalau benar-benar saya belum mencoba atau menusuk lubang di bagian tangan dan lambung dia? Kenapa? Bahasa ini dia lemparkan kepada murid-murid karena murid-murid pun pernah mengalami hal yang sama. Pada waktu Maria dan kawan-kawan pergi menjenguk ke kubur, lalu tiba-tiba Yesus bangkit dari kematian, malaikat berkata, sampaikan kepada murid-murid, Yesus bangkit. Kan Alkitab bilang, waktu mereka sampaikan kabar Yesus bangkit, firman Allah berkata, ada yang percaya dan ada yang ragu-ragu. Dan kemungkinan besar, sebagian besar ragu-ragu. Karena itu dia lemparkan bahasa itu kembali kepada mereka. Yang Alkitab tidak menuliskan bahwa pernyataan itu sempat diucapkan barangkali. Tapi intinya adalah bahwa apa yang terjadi bagi Thomas itu sering terjadi bagi setiap kita. Kita mau melihat sesuatu dulu baru percaya. Dan itu buat saya tingkat kewajaran bagi seorang manusia. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang berada pada kondisi ketakutan, berada pada kondisi khawatir, ragu-ragu karena kondisi yang terjadi. Dia dibunuh, dia dicerca, dikuburkan. Bagaimana bisa dia bangkit? Padahal Yesus sudah berkata dia pasti bangkit di hari yang ketiga. Tapi tingkat kewajaran Thomas itu jadi pelajaran buat kita, bahwa masih banyak orang Kristen ketika mereka berhadapan dengan situasi, mereka
kewajaran sebagai seorang manusia. Ya, tapi dari sisi yang lain, ini kekurangan Thomas. Kekurangan Thomas. Kenapa? Karena sebenarnya pada tingkatan itu, pada titik ini seharusnya dia sudah percaya. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan murid-murid. Kalau dia berjumpa dengan Yesus, kalau dia hadir pada pertemuan yang pertama. Ya. Karena murid-murid yang lain sudah maju, dia mundur. Dia masih di belakang. Karena masalah dia lalai dalam hal kehadiran, dalam persekutuan. Ini jadi pembelajaran. Ya. Jadi jangan sampai orang lain lebih maju rohani daripada kita. Kenapa? Karena waktu kita dengan Tuhan mungkin lebih kurang daripada yang lain. Karena itu semakin banyak kita memberi waktu dengan Tuhan, kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Selangkah engkau mundur, maka orang lain akan lebih maju dari kita. Ya. Dan kita akan memiliki iman yang wajar seperti yang dialami oleh Thomas. Tetapi mari kita lihat. Mari kita lihat firman Allah. Jadi Thomas pada posisi waktu itu, dia telah kehilangan berjumpa dengan Tuhan yang pada akhirnya membuat diri dia tidak percaya akan kebangkitan. Ya. Ragu-ragu tentang kebangkitan. Saudara bisa bayangkan pernyataan teman-teman sendiri dia tidak percaya. Padahal 3,5 tahun kurang lebih ada bersama. Nah, kalau seorang sahabat sudah percaya dengan sahabat yang lain, itu bahaya. Ya. Kita semua punya sahabat. Mau teman dekat, mau yang jauh, mau yang lengket, mau yang tidak lengket. Ya, tapi kalau posisi sahabat lalu kita sudah tidak percaya, itu perlu dipertanyakan. Ini orang siapa sebenarnya? You sahabat atau musuh gitu? Ya, kalau sahabat dan sahabat sudah tidak percaya lagi. Ini kekurangan Thomas. Seharusnya, walaupun dia tidak melihat, tapi dengan kesaksian 10 murid, seharusnya dia percaya. Kenapa? Karena 10 murid dengan yakin, dengan mengolok-olok, dengan lembut, dengan kasar berkata kami sudah lihat Tuhan. Masa dia tidak percaya kesaksian 10 orang? Karena kita katakan 2-3 orang bersaksi aja udah, itu sudah sah. Ini 10 orang. Tambah dengan ibu-ibu Maria dan lain sebagainya. Ya. Tapi itulah kekurangan Thomas. Sampai sahabat sendiri pun juga dia tidak percaya. Jangankan sahabat, itu saja dia tidak percaya. Ya, ini bahaya. Jadi saya ingin tekankan bahwa dalam setiap situasi yang sulit, jangan sekali-sekali aku menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau belajar menjauhkan diri dari setiap masalah, dari tekanan, engkau akan kehilangan 1-2 langkah dalam hal kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu akan sangat merugikan setiap kita. Karena itu apapun yang terjadi, tetap berkomitmen untuk bersekutu di dalam Tuhan. Karena kita akan kehilangan banyak kesempatan dalam mengalami anugerah berkat di dalam Tuhan. Itu kerugian daripada Thomas. Nah, mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Jadi yang pertama, jangan pernah kita menjauhkan diri dalam persekutuan dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, bahwa jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Ayatnya yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di tengah masalah Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, walaupun dia adalah murid Tuhan. Ya, ini murid rasul lagi. Siapa kita jemaat Tuhan? Siapa kita pendeta? Ya, jangan sampai kita juga masuk kategori Thomas yang tidak percaya. Walaupun kita pendeta atau mungkin jemaat, mau setia tidak setia. Kalau kita berdiri posisi sama dengan Thomas masih jauh lebih hebat daripada kita sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih posisi sebagai rasul yang menyaksikan langsung kehebatan Yesus dalam pelayanan. Tapi itu pun toh dengan masalah, dia down. Dia mundur dalam iman. Ya. Nah, tetapi kita lihat yang selanjutnya. Di dalam sisi negatifnya Thomas, ada hal yang baik yang perlu kita pelajari. Di sisi negatif setiap kita orang percaya, ada yang perlu kita pelajari. Ya, karena Allah tidak pernah dibatasi oleh kondisi kita. Ayat 26, Alkitab katakan bahwa pada 8 hari kemudian,
Murid-murid kembali ada di rumah itu. Jadi ternyata mereka selalu ada dalam persekutuan. Ya. Waktu mereka berkumpul, firman Allah berkata, Thomas pun juga ada. Saya melihat Thomas kali ini dia benar-benar menyadari kesalahan. Ya. Benar-benar menyadari kesalahan. Dia tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk melewatkan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Kali ini dia tidak mau alpa. Ya, kali ini dia tidak mau alpa. Tetapi kita lihat bahwa Thomas sebenarnya sudah kedua kali bertemu dengan murid-murid, tapi yang pertama kali tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena Alkitab memberi keterangan ketika murid-murid dan Thomas bersekutu, Yesus tidak datang. Ya, tidak menyatakan diri kepada Thomas. Tapi 8 hari kemudian Thomas ada bersama dengan mereka. Jadi dia tidak melewatkan kesempatan. Artinya bahwa Thomas memperbaiki kesalahan dia. Dia menyadari kesalahan dia. Tapi kali ini dia memperbaiki untuk tetap ada bersama di dalam persekutuan dengan Allah. Nah, apa yang terjadi ketika Thomas pun juga terlibat di dalamnya? Firman Allah berkata, pintu-pintu terkunci. Jadi akses masuk rumah itu tertutup rapat. Ya, pintu-pintu. Artinya kata pintu-pintu bisa muka, bisa belakang, bisa samping. Semua pintu terkunci rapat. Kenapa? Karena memang kita tahu pada waktu itu murid-murid dalam kondisi takut dan khawatir. Walaupun Yesus sudah bangkit pada waktu itu, tapi mereka tetap dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Nah, jadi karena ketakutan mereka tutup pintu, terkunci. Nah, kita ini kan masih bebas keluar rumah. Ya, mau berada di halaman, mau beribadah di muka gereja, di apapun juga kita masih bebas. Tapi murid-murid mereka kunci pintu karena saking takutnya mereka kepada pemuka-pemuka agama. Ya, kita masih jauh lebih bebas sebenarnya dibanding mereka. Nah, kita lihat waktu Alkitab memberi keterangan pintu-pintu terkunci, firman Allah berkata, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ya, saya sampai berpikir ini Yesus ini dia masuk dengan cara bagaimana? Karena kalau bicara terkunci, saya bisa berkata bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Diselok, bukan cuma ditutup biasa, terkunci dari dalam. Nggak bisa dibuka dari luar. Tapi kok bisa Yesus ada di tengah mereka? Ya, ini luar biasa. Perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang lain, ini nggak ada keterangan. Ya. Tetapi sebenarnya pun bahwa peristiwa ini terjadi di perjumpaan pertama. Tetapi dalam perjumpaan pertama tidak ada keterangan seperti ini. Nanti dalam cerita Thomas baru itu dituliskan. Kenapa? Karena di sini kita mau belajar firman Allah dalam sisi negatif dari seorang Thomas yang tidak dan kurang percaya akan Yesus yang bangkit. Kita mau belajar dari sisi positif melalui sisi negatif Thomas adalah bahwa Alkitab katakan ketika Yesus ada bersama dengan mereka dalam posisi rumah dalam terkunci rapat, pintu-pintu terkunci, dia ada di tengah mereka. Ya, kita akan belajar beberapa hal di sini dalam hal siapa Yesus melalui peristiwa ketidakpercayaan Thomas. Karena perikop berkata Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, yang pertama adalah ketika ruangan di mana murid-murid itu beribadah atau bersekutu, pintu dalam kondisi terkunci rapat, terkunci, ya, tidak bisa dibuka dari luar karena kondisi yang dialami. Tetapi tiba-tiba Yesus ada bersama dengan mereka, dan Alkitab katakan dia ada di tengah, ya, dia ada di tengah. Kita belajar firman Allah bahwa dari sisi keraguan Thomas atau ketidakpercayaan Thomas, dia ingin membuktikan kepada murid-murid siapa dia sebenarnya. Yang pertama, dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jangankan pintu rumah, pintu kubur yang disegel dijaga oleh penjaga yang disumpah dengan begitu rupa, menjaga dengan begitu ketat, tapi toh juga lubang kubur harus tergeser. Dia bangkit dari kematian.
apalagi kalau cuma pintu yang terkunci. Kenapa? Karena Yesus sedang mempraktekkan hidup setelah kebangkitan. Berbeda kalau dia tidak dalam hidup dia di 30 tahun yang silam sebelum dia mati. Itu tubuh yang terbatas. Tapi dalam tubuh yang tidak terbatas melalui kebangkitan, itu tidak bisa dibatasi oleh apapun sebenarnya. Artinya, setiap kita orang yang percaya yang mengalami kebangkitan Kristus, seharusnya hidup kita pun juga tidak terbatas oleh keadaan dan situasi. Tapi bukan berarti pintu tertutup tiba-tiba kita nongol masuk dalam. Nah, itu orang akan berteriak, itu hantu gitu. Tapi yang saya ingin bagikan adalah orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus itu nggak bisa dibatasi oleh apapun. Dia akan tetap melangkah maju. Karena Amsal berkata, perjalanan orang benar makin hari kepada rembang tengah hari. Artinya apapun yang terjadi bagi orang yang mengalami kebangkitan, dia tidak bisa mundur. Kenapa? Hidupnya tak terbatas dengan Tuhan. Itu yang Yesus buktikan kepada murid-murid. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kenapa saya katakan dia adalah Allah yang Maha Tahu? Karena pada waktu perbincangan murid-murid dengan Thomas, Yesus tidak ada dalam keterangan di situ. Tapi kok bisa Yesus tahu bahwa Thomas membutuhkan bukti? Ya. Tapi Yesus tahu Thomas ingin melihat dia dengan cara mencucukkan tangan. Kan tidak ada orang yang kasih tahu kepada Yesus, guru, Thomas mau cucuk. Guru punya bagian lubang tangan dan lambung. Tidak ada. Tapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amen. Yang tahu kondisi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Saudara mau sembunyikan, tidak sembunyikan pun juga Tuhan tahu. Sampai ke dalam hati, maka Alkitab katakan sumsum pun juga oleh firman Allah dia babat habis. Tidak ada yang tersembunyi. Artinya saudara, semua hal yang berhubungan dengan segala kebutuhan kita, karena itu kan firman Allah menjamin tanpa kau minta pun juga sebenarnya Tuhan tahu bahwa engkau butuh. Amen. Itu kemahatauan Tuhan. Jadi kemahatauan Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh apapun sebenarnya. Ya. Dan itu yang terjadi. Lalu yang berikut, selain Allah tak terbatas, Allah yang Maha Tahu, Allah pun juga mengerti. Amen. Allah mengerti dalam pengertian adalah Thomas benar-benar sebenarnya ingin berjumpa dengan Allah, ingin percaya dengan Allah, tapi karena kondisi dia mau benar-benar melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri tanpa mendengar. Kan itu pun juga pernah dialami oleh Ayub. Walaupun Ayub berkata, dari orang saya aku dengar tentang engkau, wah itu luar biasa. Tapi sekarang aku melihat Tuhan, harus lebih dahsyat. Amen. Ya, harus lebih dahsyat. Jadi kita melihat bahwa Thomas dari sisi yang lain sebenarnya telah memunculkan kebenaran penting bagi kita. Siapa Allah yang engkau muliakan? Siapa yang engkau percayai dalam hidup? Dia adalah Allah yang mengerti dengan kondisi yang terjadi. Amen. Saya mau kasih tahu kepada semua jemaat Tuhan dengan pandemi COVID yang sedang terjadi. Tinggal di rumah, banyak orang sedang mulai khawatir di hari-hari ini. Jadi kalau kita tinggal di rumah, kita mau makan apa? Ya, penghasilan barangkali terbatas dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan lewat firman Allah, selama engkau komitmen untuk tetap Tuhan, Allah sangat mengerti dengan kondisi engkau. Dia tahu persis apa yang sedang engkau butuhkan dan gumuli. Yang penting perkuat kepercayaanmu. Nanti kita melihat poin sebenarnya, kesimpulan kenapa Yesus dalam sisi negatif Thomas dia menyatakan diri. Ini baru menunjukkan siapa dia. Jadi selain dia tak terbatas, dia Maha Tahu, dia mengerti. Yang paling terakhir, dia itu adalah Allah yang mengasihi atau pengasih. Saudara, kalau mau bicara secara jujur, seharusnya Yesus buat apa sih menyatakan diri kepada murid-murid? Karena dalam proses salib saja dia ditinggalkan oleh murid-murid. Jangankan yang lain, Petrus saja menyangkal 3 kali. Yudas jual dia, gitu.
Jadi kalau mau dibilang tingkat kewajaran Thomas dengan Petrus, sebenarnya Thomas bicara jujur, tapi Petrus kalau mau bandingkan dengan beta, lu masih lebih parah sebenarnya, gitu kan? Kalau coba kalau Yudas ada, dia akan Yudas, kenapa lu jual dia? Beta hanya kurang percaya saja, gitu. Tapi karena Thomas adalah saya yakin dia adalah sifat yang lebih mengerti orang lain daripada yang lain. Jaga perasaan, walaupun perasaan kadang-kadang membunuh banyak kebenaran. Ya, kita melihat seharusnya Yesus harus menunjukkan kegeramannya, murka. Pasal kenapa kasih beta selama waktu proses salib? Kan begitu kan? Tapi di sini ketika dia menyatakan diri dalam bentuk sebagai Allah yang mengasihi. Apa kondisi yang sedang terjadi? Jadi sebenarnya pengasih Tuhan itu adalah satu sifat yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi kalau kita dalam masa-masa sulit di hari-hari ini, jangan ragukan kasih Tuhan. Saudara bisa bayangkan engkau yang berdosa saja, dia rela mati. Apalagi dia tebus kita dengan darah yang mahal. Kita diselamatkan, engkau lebih berharga dari apapun, saudara. Jadi jangan pernah khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Jadi karena itu, dari siang lain mari kita berterima kasih kepada Thomas. Gara-gara lu Thomas, kita belajar kebenaran firman Allah hari ini. Haleluya. Ya. Jadi Allah tak terbatas, Allah Maha tahu, Allah mengerti, dan Allah mengasihi. Itu bahagian yang berikutnya. Nah, bagian yang paling terakhir, dan ini saya mau tekankan kepada semua jemaat. Pandemi yang sedang terjadi di hari-hari ini, kalau kita mau belajar dalam Alkitab, ini baru awal permulaan penderitaan. Ya, artinya masih ada yang lebih hebat yang akan terjadi. Tapi yang pasti kita tetap berkomitmen dengan Tuhan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Bagian yang paling terakhir, saya bacakan buat kita semua di dalam ayatnya yang ke-27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepada, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Bagian yang terakhir saya ingin tutup khotbah di hari ini, saudara. Dari sisi negatifnya, Thomas telah memberikan kita sebuah pelajaran. Di ayat yang bagian terakhir kita baca, Yesus dengan kata lain mau menyerukan kepada semua jemaat El Shaddai di rumah, dimanapun. Yesus secara jujur mau berkata, jangan belajar seperti Thomas ya. Jangan belajar seperti Thomas, lihat dulu baru percaya. Karena kalau rumus Thomas berlaku sampai hari ini, saya yakin banyak orang tidak akan percaya kepada Yesus. Karena lihat Yesus dulu baru percaya. Tapi puji Tuhan, dari sisi negatif Thomas pun juga Yesus menyampaikan pernyataan yang adalah kunci bagi setiap kita yang percaya di hari-hari ini. Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya mau tekankan ayat ini, jemaat El Shaddai. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, salah satu kekurangan kita manusia adalah melihat dulu baru percaya, bukti dulu baru percaya. Tapi ini rumusan iman level tingkat tinggi. Saya mau kasih tahu, ini rumus iman level tingkat tinggi dan yang tertinggi. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Saya teringat peristiwa tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dan saya mau bacakan buat kita semua dalam poin yang paling terakhir di sini. Di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga ayat 16. Ini iman level tertinggi. Ya, iman pun iman. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Karena kalau kita bicara iman, ada orang yang percaya tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Karena iman itu berkembang. Ya, iman itu berkembang sampai maksimal. Tapi iman yang paling tertinggi dan iman pun iman ini sudah iman nenek moyangnya iman. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Allah kami yang kami puja, jika Allah yang kami lihat, yang kami percayai, ya, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan kudirikan itu. Saudara bisa bayangkan, Thomas berada di posisi lihat dan percaya. Tapi kalau di posisi tidak lihat, dia tidak mungkin percaya. Sadrak, Mesak, Abednego, dia punya dua-dua. Melihat, tetap percaya. Tidak melihat pun, tetap percaya. Haleluya. Sehingga pada waktu proses di mana mereka diancam untuk dilemparkan dalam dapur api, kita tahu berapa banyak kali kesempatan untuk Sadrak, Mesak, Abednego dengan alasan, karena mungkin mereka tidak sempat dengar bunyi-bunyian, makanya mereka tidak sempat menyembah. Lalu akhirnya raja yang berhadapan dengan mereka, raja bertanya, "Woi, musuh sudah sembah itu patung." Mereka bilang apa? "Tidak ada guna kami menjawab Tuanku." Bisa bayangkan, saudara, tidak ada guna kami menjawab Tuanku. Kita sekarang tidak sedang berhadapan di masalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya sangat keliru kalau ada orang jadikan ini alasan sama seperti hari-hari ini. Ya, mereka beranggapan Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah, beribadah kepada Allah. Tapi konteksnya kan berbeda. Kita tidak dilarang beribadah, hanya berbedanya komunitas dibatasi. Nah, kali ini harus sembah patung. Nah, kalau saudara diajak untuk sembah patung, kalau tidak sembah patung, saudara masuk dalam dapur api, saudara mau pilih yang mana? Nah, itu yang saya anggap adalah mati syahid, penderitaan dalam Kristus. Kenapa? Karena kita tetap berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, iman level tinggi ini harus terjadi bagi kita. Ya, tapi iman level tinggi ini kayaknya belum berlaku di zaman virus corona dulu. Ya, belum berlaku. Karena ini Alkitab pernyataan Sadrak, Mesak, Abednego, jangankan Tuhan mau tolong kami, kalaupun Allah kami tidak mau tolong kami, jangan harap kami sembah patung Tuanku. Ini pernyataan yang luar biasa. Ya, artinya bahwa kalaupun juga di masa virus yang sedang berlaku, engkau mungkin berkata, "Saya nggak punya uang, saya nggak punya makan minum, saya kehilangan dan lain sebagainya." Tapi engkau tetap berkata, "Saya tetap akan bergantung berharap Tuhan." Itu iman level tinggi. Amen. Ya, artinya bahwa iman itulah yang Alkitab katakan akan menyelamatkan engkau pada akhirnya. Iman itulah yang akan membawa engkau melihat Tuhanmu bekerja lebih dahsyat, menolong engkau. Ya, kan Allah sangat menghormati iman setiap orang percaya. Itu hal yang dalam pengalaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di Habakuk pasal 3 ayat 17-19 sampai 17. Habakuk menceritakan kondisi yang sedang terjadi. Tetapi lalu pada akhirnya dia buat pernyataan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun tidak ada, kambing domba terhalau dari gunungan, kambing domba babi pun juga mati pada akhirnya, tetapi beta tetap akan bersorak-sorak karena Tuhanku hidup. Amin. Kita masih punya Allah. Amin. Ya, engkau kehilangan banyak hal, apa yang sedang terjadi dalam dunia, tapi saya terlalu yakin engkau masih punya Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang berkuasa atas kehidupan. Amin. Ya, itu iman yang tinggi. Lalu bagian yang paling terakhir, pengalaman Daud. Dia pernah berkata begini, kalau Sadrak pengalaman yang lain, kalau Habakuk pengalaman yang lain, Daud pun juga pernah pengalaman yang lain. Dia berkata begini, walaupun tubuhku, dagingku habis lenyap, hancur. Tapi kita di zaman virus corona bukan hancur, habis lenyap. Kita melar. Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita melar. Kenapa? Karena kita makan dan tinggal dalam rumah. Tidak aktivitas di rumah, di luar. Ya. Artinya bahwa kita sebenarnya bukan dalam tekanan sebenarnya. Hanya karena kita yang tekanan bagi kaki gatal. Yang suka berjalan ya itu kaki gatal, itu tekanan. Hanya kan suka selfie di mana segala macam, tapi kali ini dibatasi di rumah. Nah, coba bisa bayangkan, coba kalau ada virus yang membuat kita keluar rumah, weh, itu rame-rame di pantai.
Bahkan mungkin ada yang bikin kemah di gunung-gunung. Wah, itu kan satu suasana yang bahagia. Tapi ini tinggal di rumah, libur panjang lagi. Aduh, minta ampun. Ya, tetapi kita lihat saudara, Daud berkata, sekalipun tubuh dan dagingku habis lenyap karena tekanan, karena kondisi, dia berkata, Allahku tetaplah Allahku. Aku tetap akan bergantung dan percaya kepada. Kenapa? Karena mereka tahu dalam segala kondisi apapun, hanya Tuhan jaminan bahagian hidup kita. Cuma Tuhan yang tak bisa dibatasi oleh apapun. Karena itu saya mau katakan lewat firman dengan pengalaman Thomas di masa-masa setelah Yesus bangkit dari kematian. Belajar dari pengalaman Thomas. Jangan sampai ketika kita harus beribadah, kita tidak beribadah. Di mana kita harus bersekutu, kita tidak bersekutu. Artinya apapun yang terjadi, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amen. Karena selama kita menjaga hubungan dengan Tuhan, saya percaya Yesus selalu hadir di setiap musim-musim kehidupan kita. Ya, artinya ketika tekanan, karena Alkitab katakan di masa di akhir zaman kasih manusia akan tawar. Jangankan sahabat, istri mungkin terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak adik, bakali, itu kasih akan mulai tawar. Kenapa? Karena kondisi. Tapi selama engkau dengan Tuhan, Tuhan punya sayang kepada kita tidak pernah terbatas. Haleluya. Karena itu tetap pertahankan Tuhan di dalam segala kondisi apapun. Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ini firman Allah untuk kita semua. Karena itu ketika kita mempercayai Tuhan Yesus bangkit dari kematian, seharusnya iman kita bertambah. Lebih lagi akan Allah kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, engkau yang sedang ada dalam persekutuan bersama melalui ibadah live malam pagi hari ini, sebaiknya kita sama-sama bangkit berdiri, kita coba merenungkan firman Allah. Kalau ada yang salah yang kita lakukan seperti Thomas, perbaiki. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk belajar melihat Tuhan kita yang hebat dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Katakan engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Mari kita taruh tangan kita di dada, percaya hanya Tuhan perisai kita yang hebat. Di tengah badai kita akan tetap bertahan, karena Dia Allah yang tak terbatas, Dia Maha Tahu, yang mengerti. Bahkan Dia adalah Allah yang mengasihi, selalu menopang kita. Haleluya. Di dalamku, tenangkan jiwaku Tuhan, tenangkan jiwaku. Katakan, ku kan berdiri, amin, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau
bawa kita di dalam doa. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami untuk tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, ketika kami harus memilih, biar kami memilih menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah banyak hal yang mungkin membuat kami sepertinya tidak percaya, tetapi kami meminta Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam api pun Tuhan akan menolong kami. Bahkan kalaupun tidak, kami mau terus taruhkan pengharapan kami kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami mendatangkan kebaikan, dan semua ada dalam pengawasan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Dia tinggal dalam urapan Tuhan, dan isi hati Tuhan terus Tuhan singkapkan atas hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya itu dimateraikan dan menjadi perjanjian yang kekal antara kami dengan Allah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, dan hendak memulihkan dan melimpahkan segala kekuatan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang di rumah, semua yang ada pada pagi hari ini, yang hadir, bahkan yang menyaksikan dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah minggu pada hari ini, dan kita bersama-sama untuk kita menaikkan pujian yang mengatakan, Ebenezer, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Pada hari ini, amin. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah atau. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada pada hari ini, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Katakan, kami percaya. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya. Ebenezer,
Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami sesalkan kepada Bapak Tuhan, pada hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu senang dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti katakan Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan pasti menolong. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, pertolongan Tuhan selalu ajaib. terima kasih. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kami. Terbukti pertolonganmu terjadi sampai hari ini. Dan pertolongan itu akan selalu terjadi bagi kami Amin. hari esok dan seterusnya. Amin. Terlebih dalam masa-masa sulit yang sedang terjadi, kami tetap percaya pertolongan Tuhan ajaib dan dahsyat bagi kami yang percaya. Bagi jemaatmu yang ada di rumah, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Dalam nama jangkau mereka dalam anugerah-Mu. Amin. Buktikan dan nyatakan kepada jemaatmu, pertolonganmu pasti terjadi. Yes. Pertolonganmu selalu ada bagi setiap mereka yang berharap Engkau. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang selalu setia di setiap musim-musim kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa di hadapan Engkau, Amin. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ya. Tidak ada siapapun Tuhan, kuasa manapun yang lebih besar dari Engkau. Engkau tetap Allah di atas segala-galanya. Dan kami datang berdoa kepada Tuhan, terus memohonkan anugerah, belas kasihan dari Allah untuk bangsa Indonesia. Amin. Yang sedang diperhadapkan kepada masalah-masalah yang sulit berhubungan dengan COVID yang ada, Tuhan. Kami terus berdoa berharap Tuhan menatang bangsa ini di hadapan Engkau. Biarlah bangsa Indonesia ada di dalam pandangan Tuhan, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami minta biarlah kiranya Allah menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam cara dan dalam kuasa Engkau. Kami berdoa di hadirat-Mu Tuhan, mata rantai virus corona dimanapun dan apapun Tuhan, kami berdoa meminta di dalam nama Yesus, Tuhan putuskan dan kiranya Engkau lakukan itu atas bangsa kami. Terlebih untuk daerah ini Tuhan, biar tetap dalam perlindungan Engkau. Kami terus berdoa memberkati pemerintah yang terus berupaya dengan segala kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Para pelaku-pelaku kesehatan Tuhan, para gugus Tuhan yang telah dipercayakan, bahkan seluruh masyarakat yang terlibat, kami berdoa Tuhan tolong, biar Engkau ada bersama-sama untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Lebih daripada itu Tuhan, melalui masalah yang ada, kami umat-umat-Mu Tuhan semakin mendekatkan diri lebih lagi dalam Engkau. Kami hamba-hamba-Mu semakin giat lagi dalam melayani Tuhan. Kami bangsa ini akan semakin lebih lagi mencintai Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Buat keluarga-keluarga kami berharap Tuhan jangkau. Keluarga besar El Shaddai Tuhan berkati. Kami berdoa setiap pasien-pasien yang positif, Tuhan tolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu menyembuhkan mereka.
Kami berdoa buat setiap mereka yang masih berlaku ODP. Tuhan tolong mereka. Pastikan mereka juga negatif atas virus yang ada. Terima kasih. Ini doa kami. Kami berdoa berharap Tuhan memohonkan anugerah pertolongan dari Engkau. Kami percaya semua kami keluarga besar El Shaddai diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang butuh pertolongan Bapak mendapat pertolongan dari Allah. Keluarga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, aktivitas diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih pada hari ini. Kami percaya mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan mengurapi, memakai lebih lagi. Kami akhiri ibadah kami hari ini segala syukur. Kami percaya kami semua telah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasihku, biarlah kiranya berkat, anugerah, sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita percaya diberkati. Katakan amin. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Amin.